Selamat menikmati part 2 dari cerita perjalanan Oh Jin dan hewan-hewan anehnya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke intro. Madu aman buat kisah membara, alurman hadir bawa cerita, petualangan penuh warna, bersama kita jelajahi dunia. Scene diawali dengan memperlihatkan beberapa orang yang sedang bersiap melakukan sesuatu. Terima kasih atas kedatangannya. Sepertinya semua orang sudah hadir di sini. Kuharap ada yang terpilih di antara kalian. Kalau begitu, mari kita mulai. Permainan hidup dan mati, ujar Oh Jin. Ini adalah wawancara kerja untuk pegawai klinik hewan Kim Oh Jin yang baru dibuka. Scene pun flashback ke beberapa waktu yang lalu. Kau berencana menetap di sini? Kau butuh apa? Rumah, uang, tanah, ucap Belmore. Pembukaan cabang kedua klinik hewan Kim Oh Jin berjalan lebih lancar dari yang diduga. Ini untukmu, ujar Belmore sembari menunjuk ke rumah yang sangat besar. Wow, ini sangat besar, ujar Oh Jin mengagumi rumah yang ia dapat dari Belmore. Seperti yang kuduga, yang paling penting dalam hidup itu koneksi dengan orang-orang, ujar Oh Jin di dalam hati. Begitu dengar aku mau menetap di sini, si tuan bangsawan langsung menyiapkan toko untukku. Sin pun berpindah ke dalam toko. Memang banyak perlengkapan kelinci sih, tapi siapa peduli, ini kan gratis. Sekarang aku bahkan sudah punya toko. Yang perlu kulakukan tinggal sukses besar dalam bisnis ini, ucap Oh Jin. Tapi aku belum punya cukup informasi soal tempat ini, terutama soal naga itu. Kayaknya aku harus cari dia buat bisa balik kan? Katanya dia mau mengirimku pulang, tapi malah mengirimku ke tempat ini. Aku butuh seseorang yang bisa aku tanyain soal tempat ini, ujar Oh Jin di dalam hati. Klinik hewan Kim Oh Jin sedang membuka lowongan. Syarat mempunyai pengetahuan medis soal hewan, fisik kuat, dan kemampuan melayani pelanggan dengan baik. Gaji akan didiskusikan lebih lanjut. Tulisan yang ditulis Oh Jin di kertas lembaran. Mungkin sekalian nyari yang bisa merangkap jadi teknisi juga. Teknisi veteriner, membantu dokter dalam perawatan dan berperan seperti perawat hewan. Dan begitulah, hari ini dimulailah sesi wawancara pegawai untuk klinik hewan Kim Oh Jin. Scene pun berpindah ke waktu sekarang. Baiklah, mulai dari sebelah kanan. Silakan perkenalkan diri, ujar Oh Jin. Ya, baik, saya Thomas, anak kedua dari 3 putra dan 2 putri. Saya lahir dari ayah yang tegas dan ibu yang penyayang. Saya hidup dengan jujur dan memiliki tubuh yang kuat, ujar Thomas. Anak-anak ini tidak ada yang menonjol, ujar Oh Jin di dalam hati sembari memberikan nilai minus 50 untuk Thomas. Halo, saya kandidat nomor 2, Philip. Keluarga saya sudah turun-temurun melakukan bisnis yang berkaitan dengan hewan, ujar Philip. Oh, bisnis apa memangnya? Ujar Oh Jin. Toko daging. Sejak kecil saya sudah biasa memotong daging hewan. Di sekitar sini tidak banyak yang seahli saya dalam memegang pisau, ujar Philip dengan percaya diri. Seketika, Oh Jin pun memberikan penilaian telepon polisi ke Philip. Kayaknya aku harus lebih hati-hati dalam merekrut orang. Di dunia ini banyak orang aneh juga ya, ujar Oh Jin di dalam hati. Nomor 3, silakan perkenalkan diri, ujar Oh Jin. Orang ini kelihatannya kayak sudah membunuh orang. Enggak. Aku nggak boleh menilai orang dari penampilannya, ujar Oh Jin di dalam hati. Anda kelihatan gugup. Apa yang membuat Anda melamar ke sini? Ujar Oh Jin. Anda kan penyihir terkenal itu kan? Saya sudah mencari Anda kemana-mana. Saya mohon, tolong pakai saya sebagai keset Anda. Hahaha, ujar orang aneh itu. Mulai sekarang, aku akan menilai orang dari penampilannya, ujar Oh Jin di dalam hati. Sihir, ujar orang itu berteriak-teriak sembari mendekati Oh Jin. Maaf, kenapa Anda malah mendekat? Tolong jangan mendekat. Aku bilang, jangan mendekat, ujar Oh Jin. Direktur, kapan giliran saya? Ujar wanita berjubah. Apa ini waktunya kau tanya begitu? Selamatkan aku, ucap Oh Jin dengan panik. Apa Anda membutuhkan saya untuk bereskan saja orang itu? Ujar wanita berjubah. Apa? Ujar Oh Jin. Tidak tahu apa yang dibicarakan wanita berjubah itu. Tiba-tiba saja wanita berjubah itu menerjang ke arah orang aneh itu dan memukulnya hingga terkapar jatuh ke lantai. Nama saya Selena.
Saya ahli hewan yang biasa berkeliling dan bisa melakukan perawatan dasar juga. Singkatnya, saya punya pengalaman, ujar Selena. Anda diterima, ujar Oh Jin. Dan begitulah, seorang teknisi resmi direkrut di klinik hewan Kim Oh Jin. Keesokannya, sinar matahari yang hangat, tempat kerja baru yang nyaman, dan lalu, seorang teknisi yang gak muncul di tempat kerja. Ujar Oh Jin sembari memaki-maki. Waktu saat ini, jam 12:50 siang. Ya, aku akui, kalau kemarin aku memang terlalu cepat merekrut dia. Aku harus pasang lowongan baru di mana ya? Oh, kelihatannya mantan teknisinya datang. Sudah makan siang belum? Ujar Oh Jin mengira itu Selena. Ah, belum. Apa harusnya aku makan dulu tadi? Ujar orang itu. Siapa kamu? Mari silakan duduk. Di sini. Oke, karena ada yang minta pakai surat cowok, mari kita coba dulu. Nanti kalau banyak yang suka kita lanjut pakai surat cowok. Anda mau air putih atau teh? Ujar Oh Jin. Oh, teh saja, ujar orang itu. Baik, tunggu. Sebentar ya, ujar Oh Jin. Akhirnya, pelanggan pertama di cabang kedua, langkah pertama buat bayar utang. Oke, kali ini harus berhasil. Semua penyebab kerugian di cabang pertama udah aku analisis, ujar Oh Jin di dalam hati. Waktu pun flashback ke Kim Oh Jin di era cabang pertama. Luka di kaki depannya sudah diobati dengan baik. Tapi sepertinya ada penumpukan karang gigi. Jadi Anda harus sering sikat giginya, ujar Oh Jin. Sikat gigi? Kedengarannya ribet, ujar pemilik hewan. Benar. Ngapain disikat? Biarin aja karang giginya numpuk. Biar gusinya bengkak. Biar giginya rontoknya hidup aja gitu. Kalau gitu, kamu nggak makan juga kali ya? Kan ribet. Napas juga nggak usah. Kan capek. Kenapa nggak langsung saja ke alam baka? Saya akan menyikatnya, ujar pemilik hewan setelah mendengar apa yang dikatakan Oh Jin. Setelahnya, banyak orang-orang yang ke sana dan berakhir memberikan rating buruk ke tempat Oh Jin. Dulu aku nggak bisa mengendalikan emosi. Jadi, ulasannya, ya begitu deh. Kali ini, aku bakal dapetin hati mereka dan isi dompetnya sekaligus, ujar Oh Jin di dalam hati. Sin pun kembali ke masa sekarang. Jadi, di mana hewan yang Anda bawa untuk diperiksa? Ujar Oh Jin. Ini dia. Namanya POJ Jaka. Dia kadal. Lucu kan? Ujar orang itu. Kupikir semua hewan di dunia ini aneh. Gara-gara kelinci raksasa itu. Tapi untungnya, yang ini kayaknya kadal biasa kan? Ujar Oh Jin di dalam hati. Tapi, kenapa dia ada di saku Anda? Apa karena dia menggerogoti kandangnya? Ujar Oh Jin. Tiba-tiba saja muncul sosok Hutang di kepala Oh Jin. Kayaknya udah nggak ada tempat lain buat naruh dia. Bertahan dulu ya, aku kan di sini. Oke, ujar Hutang. Kenapa? Ya, jelas aja. Dia jauh lebih lucu kalau ditaruh begini. Lucu banget, kan? Ujar orang itu. Karena melihat itu, Oh Jin pun menjadi sangat kesal hingga hampir membalikkan meja. Kenapa mejanya? Ujar orang itu karena melihat Oh Jin yang sedikit mengangkat meja. Hanya sedikit rusak santai saja. Ucap Oh Jin. Bagus. Kim, OHJIN. Kamu bisa menahan emosi, ujar Oh Jin di dalam hati. Jadi, kenapa Anda membawa PPOJJK hari ini? Apa dia sakit? Bukan sakit sih. Tapi dia lemah sekali. Dia sensitif dengan suhu dingin, ujar orang itu. Itu memang sifat alamiah kadal, ujar Oh Jin. Terus tadi waktu saya memegang ekornya, tahu-tahu copot, ucap orang itu. Itu juga hal yang normal untuk kadal. Jadi, jangan pegang ekornya, itu tidak bagus, ujar Oh Jin. Pokoknya, bikin dia jadi sehat lagi. Ya, ujar orang itu. Masalahnya bukan di hewannya, tapi di kau. Tapi ya sudah, karena aku nggak yakin sama pemiliknya. Aku periksa dulu aja, ujar Oh Jin di dalam hati. Oh Jin pun mulai memeriksa kadal itu. Saat Oh Jin memegang kulitnya, tiba-tiba saja kulitnya terkelupas. Pojak sepertinya terkena disek disease, atau kondisi di mana proses pergantian kulit tidak berjalan dengan baik. Sering terjadi kepada reptil, ujar Oh Jin. Ganti kulit. Iya, tolong hati-hati kalau mau menyentuh dia. Pojak itu asalnya dari jalanan, jadi dia agak galak, ujar orang itu memperingati Oh Jin. Maaf, apa maksudmu? Ujar Oh Jin kebingungan. Tiba-tiba saja kadal itu seperti mengumpulkan sesuatu di mulutnya, dan saat kadal itu membuka mulut, terlihat ada bola api yang keluar dari mulutnya. Untungnya, tiba-tiba saja Oh Jin ditarik oleh Selena, namun karena tarikannya yang terlalu kuat, membuat Oh Jin harus menyangkut di tembok. Anda hampir terkena api dari salamander itu,
Saya hampir kehilangan bos saya di hari pertama, ujar Selena. Terkena api itu. Mungkin lebih baik, ucap Oh-jin, pasien pertama di klinik hewan Kim Oh-jin Salamander. Ya, pertama-tama teman kita Peoja tidak bisa diperiksa langsung tanpa pelindung tangan, ucap Selena. Peoja kah? Jenis salamander umur tidak diketahui. Ciri mengeluarkan api ketika merasa terancam, ujar panel menjelaskan. Omong-omong, dari mana Anda menemukan salamander ini? Ujar Selena. Saya menemukannya di gunung belakang. Sejak pertama kali melihatnya, saya langsung cinta pada pandangan pertama. Jadi, saya bawa dia pulang. Kenapa? Kau cemburu ya? Aku mendapatkannya, ujar orang itu. Tidak, bukan begitu. Tapi, bukannya di daerah ini menangkap salamander adalah perbuatan ilegal. Mereka terlalu liar untuk dipelihara, dan populasi mereka sudah menurun karena perburuan ilegal, ujar Selena. Tidak bisa ya kalau saya pelihara dia, ujar orang itu. Ya, tidak bisa. Itu ilegal. Tapi jangan terlalu khawatir, ujar Selena. Namun saat Selena sedang menjelaskan, orang itu mulai berjalan, perlahan-lahan meninggalkan tempat tersebut karena mendengar bahwa memelihara salamander adalah perbuatan ilegal. Kita bisa mengatakan kalau kita membawa dia sementara untuk mengatakan perawatan, mereka mungkin akan membiarkannya selama Anda mengembalikan dia ke tempat asalnya lagi setelah perawatan, ujar Selena. Kau ingin aku mengucapkan selamat tinggal kepada Pojak? Itu tidak akan mungkin terjadi. Biarkan kami saling mencintai satu sama lain, ujar orang itu sembari berlari meninggalkan klinik hewan milik Oh-jin. Apa? Ada apa dengan orang ini? Ujar Oh-jin melihat orang itu berlari pergi. Mungkin dia memutuskan untuk pulang, ujar Selena. Kita belum memulai perawatannya dan dia sudah pergi begitu saja, dan kau hanya melihatnya seperti itu? Kejar dia! Sekarang! Ujar Oh-jin dengan kesal. Baik, ujar Selena. Apakah Kim Oh-jin akan berhasil dalam pemeriksaan pertamanya? Sin pun berpindah ke tempat pedagang yang waktu itu. Sejak kelinci milik tuan bangsawan, tidak ada. Hidup di dunia ini jadi lebih menyenangkan. Selama dia sibuk bermain bersama tuannya, lapak ini nggak akan rusak dalam waktu dekat. Rasanya damai sekali sekarang, ujar pedagang. Namun tiba-tiba saja terlihat orang yang sebelumnya di klinik Oh-jin sedang berlari sembari dikejar-kejar oleh Oh-jin dan Selena. Tolong berhenti, ujar Oh-jin dengan napas yang tersengal-sengal. Aku nggak tahu ini apa yang terjadi, tapi mending jangan ikut campur. Serem, ujar si pedagang. Kenapa? Kenapa mereka mengejarku? Semua orang berusaha merebut Pojak dariku, ujar orang itu di dalam hati. Jangan khawatir. Pojak ini juga ujian untuk kita berdua. Nggak ada yang bisa memisahkan kita, ujar orang itu. Enggak, dia harus ganti kulit. Berhenti di situ, ujar Oh-jin, berteriak ke orang itu. Sin pun berpindah ke beberapa saat kemudian. Sialan dia larinya. Cepet banget, ujar Oh-jin dengan tubuh yang sudah kecapean. Anda perlu sedikit olahraga. Ngomong-ngomong, direktur salamander itu benar-benar tidak bisa ganti kulit? Ujar Selena. Iya, dan parahnya lagi, sudah menumpuk 2-3 lapis, jadi harus segera dilepas. Ucap Oh-jin. Kalau gitu, kita harus cepat. Ucap Selena. Apa? Emangnya ada apa? Ucap Oh-jin. Kalau salamander tidak bisa ganti kulit, api bakal menumpuk di dalam tubuhnya. Dan kalau apinya sudah tidak bisa dikendalikan, dia bisa mengamuk besar-besaran. Amukan salamander bisa berbahaya sekali. Bisa-bisa bukan hanya pemiliknya yang celaka, tapi seluruh area ini akan hancur. Dia pasti masih ada di sekitar sini. Kita harus segera menemukannya, ujar Selena. Oke, mereka nggak bakal ngikutin aku sampai rumah kan? Kita aman sekarang. Pojak, lihat kan? Nggak ada yang bisa misahin kita. Momen ini harus dirayakan dengan lagu. Wah, ide cemerlang. Ini bakal jadi lagu legendaris. Mari nyatakan cinta abad ini lewat lagu. Salah. Oh yer cinta yang membara, Lovey Duvey. Hahaha. Gimana menurutmu, Pojak? Ujar orang itu. Namun tanpa ia sadari, salamander itu sudah bersiap untuk menembakkan nafas apinya. Dan, tiba-tiba saja, terjadi ledakan yang cukup besar. Karena, api salamander tersebut. Oh, ini apa, Pojak? Ada apa? Kamu yang ngelakuin ini ya? Kamu lagi marah. Tapi tetap aja kok bisa-bisanya kamu menyalakan api begitu. Ini bahaya. Ayo cepat keluar dari sini, ujar orang itu tanpa mengetahui bahwa salamandernya sudah tidak bisa mengendalikan apinya. Ayo keluar dulu, Pojak, ujar orang itu. Namun salamander itu malah bersiap untuk mengeluarkan serangan. Berikutnya,
Tapi orang itu masih tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Nggak Pojak, nggak mungkin melempar api ke aku. Kita ini keluarga, ujar orang itu. Namun untungnya, Oh-jin dan Selena sudah sampai tepat waktu dan mengamankan mereka berdua. Nona Selena, jadi saat mengamuk, dia bisa menyerang orang juga, ucap Oh-jin. Dia sudah sepenuhnya kehilangan akal sehatnya. Kalau dibiarkan seperti ini terus, semburan apinya bisa makin parah. Kita harus menenangkan dia, ucap Selena. Menenangkan dia? Pakai apa? Setidaknya, kita harusnya punya alat pemadam kebakaran, ujar Oh-jin di dalam hati. Tiba-tiba saja kalung itu kembali bersinar, seperti saat berhadapan dengan kelinci besar. Tiba-tiba saja, muncul alat pemadam kebakaran dari kalung itu, dan Oh-jin langsung menggunakannya untuk menyemprot salamander itu, hingga mukanya menjadi putih terkena busa semprotan itu. Kalung ini ternyata lumayan berguna juga ya, ujar Oh-jin di dalam hati. Keadaan pun kembali tenang setelahnya. Dia sudah kelihatan agak tenang sekarang. Anda baik-baik saja? Ujar Selena. Amukan, jadi itu alasannya. Kalau bukan karena itu, mana mungkin Pojak nyerang aku. Kalau dia nggak ganti kulit, jadinya begini. Ya, syukurlah aku tahu sekarang. Aku bakal lebih serius jaga Pojak, ujar orang itu tanpa merasa bersalah sama sekali. Dia serius ngomong gitu, ujar Oh-jin di dalam hati. Itu aja yang mau kau omongin setelah semua yang terjadi, ujar Oh-jin. Tapi tenang aja, perasaanku ke Pojaka nggak akan berubah kok. Rumah bisa dibangun lagi, kalaupun kebakar lagi, aku nggak masalah, ujar orang itu. Kalau amukannya makin parah, rumah tetangga juga bisa kebakar, dan orang-orang bisa terluka. Memangnya cukup hanya kau yang selamat, ucap Oh-jin dengan sangat kesal. Makanya aku bilang, bakal lebih hati-hati ngurus dia mulai sekarang, ucap orang itu. Memangnya itu penting sekarang? Kau nggak bisa sembarangan pelihara hewan liar. Mereka punya habitat sendiri untuk hidup. Apalagi kalau cuma karena lucu. Tapi kau nggak tahu apa-apa soal kehidupannya. Itu yang kau sebut cinta. Kalau dia ngamuk lagi, kau yakin bisa menenangkan dia sendirian, ucap Oh-jin dengan begitu kesal. Orang itu pun hanya bisa terdiam mendengar ceramah. Nojutsu Oh-jin, hidup itu nggak bisa dipelihara hanya dengan kasih sayang, ujar Oh-jin. Setelah semua itu, Shin pun berpindah ke area hutan, dan mereka bersiap melepaskan salamander itu. Sekarang dia sudah ganti kulit, kelihatan jauh lebih sehat, ucap Oh-jin. Warna kulitnya juga bagus, tapi dia tumbuhnya jadi besar sekali, ucap Selena. Terlihat salamander itu yang menjadi semakin gagah dan besar dari sebelumnya. Gimana bisa badan segede ini muat di kulit yang tadi, ucap Oh-jin. Itulah misteri alam, Direktur, ucap Selena. Pojak, kamu udah besar sekarang. Mungkin kamu nggak butuh bantuan aku lagi. Iya, kamu kembali ke alam bebas, yang bisa menerima keberadaanmu, ujar orang itu di dalam hati. Pojak, kamu harus bahagia. Aku melepaskanmu karena aku sayang kamu. Meski tanpa aku, kau harus makan yang banyak, tidur yang nyenyak. Tapi, ingat, aku sesekali, aku bakal datang tiap hari dan ninggalin makanan buat kamu, ucap orang itu. Jangan, nanti insting alaminya jadi hilang, ucap Oh-jin. Di hatiku, kita akan selalu bersama, ucap orang itu. Salamander itu pun akhirnya bisa bebas, berkeliaran di alam yang luas. Pojak, kok kamu pergi tanpa pamit sih, ucap orang itu. Hei, semangatlah pada dasarnya. Salamander itu tidak kenal yang namanya pemilik. Mungkin dia hanya menganggapmu sebagai budak yang memberi. Kan dia makan, ucap Selena. Itu yang kau sebut menghiburku. Kamu juga mungkin ngelihat aku cuma sebagai budak yang bersihin kotoran kamu, ujar orang itu dengan sangat sedih. Namun terlihat Pojak yang berdiri di atas batu dan mengumpulkan api di mulutnya dan menembakkannya ke langit hingga menciptakan kembang api yang begitu indah. Itu pun membuat orang itu menangis terharu melihat salam perpisahan yang diberikan Pojak kepadanya. Hal itu juga membuat kagum Oh-jin dan Selena. Sudah kuduga, Pojak memang luar biasa, ucap orang itu. Pasien pertama, salamander, perawatan selesai. Shin pun berpindah ke beberapa saat kemudian di dekat pancuran air. Namaku Roisha, ujar orang itu. Akhirnya kita mengetahui nama dari orang itu adalah Roisha. Di sini Roisha sedang menyanyikan lagu. Untuk Oh-jin, dia seorang penyihir. Takdir suci telah mempertemukan kami. Dia mengalahkan kelinci sang bangsawan dan membuka mata sang penyair. Dia pecinta hewan, Bakro penyembuh dalam legenda. Sentuhannya selembut tangan ibu. Obat mujarab berjalan, seperti eliksir.
seperti arak. Oke, solo di Hota EMAB, penampilan spesial seniman djembe, Paul Blehead. Ucap Roisha. Katanya, dia seniman musik yang cukup terkenal di sekitar sini. Itu yang kau sebut seniman musik? Mau ngapain dia dengan lagu amburadul begitu? Ucap Oh Jin. Lagu barunya luar biasa. Jadi, siapa penyihir yang disebut di lagu itu? Kalau hewan peliharaanku sakit, aku harus temui si penyihir itu, ucap orang-orang yang ada di sana. Mendengar hal itu, Oh Jin pun langsung memuji-muji Roisha seniman jenius. Roisha, itu baru. Namanya musik. Baru kali ini aku tersentuh oleh musik, ucap Oh Jin dengan sangat bersemangat. Sin pun berpindah ke beberapa hari setelah lagu iklan dirilis, klinik hewan Kim Oh Jin. Kapan bukanya? Dokter, tolong rawat hewan aku dokter. Dokter, ujar orang-orang di luar. Direktur, bisakah saya berhenti kerja sekarang? Ucap Selena. Klinik kita sedang kebanjiran pasien yang tidak pernah terjadi. Sebelumnya, cerita pun akan berlanjut ke part selanjutnya. Terima kasih karena telah menyaksikan video dari saya. Tapi sebelum menutup video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya.